Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi limit fungsi trigonometri. Limit X mendekati A dari fungsi f(x) disebut limit fungsi trigonometri jika f(x)-nya berupa fungsi trigonometri. Pada kelas 11, kalian telah mempelajari tentang limit fungsi aljabar. Manakah dari dua soal berikut yang merupakan limit fungsi trigonometri? Apakah soal A ataukah soal B? Oke, yang merupakan limit fungsi trigonometri adalah soal B, karena f(x)-nya berupa fungsi trigonometri. Sedangkan soal A adalah bentuk dari limit fungsi aljabar. Sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Yang pertama, limit X mendekati C dari konstanta K sama dengan K. Jika diberikan limit X mendekati 2 dari konstanta 3, maka jawabannya sama dengan 3. Sifat kedua, limit X mendekati C dari fungsi X sama dengan C. Jika diberikan limit X mendekati 2 dari fungsi X, maka kita tinggal mensubstitusikan atau memasukkan angka 2 ke dalam variabel bebas X, sehingga kita mendapatkan angka 2. Sifat ketiga, limit X mendekati C dari konstanta K dikalikan dengan fungsi f(x) sama dengan K kali limit X mendekati C dari fungsi f(x). Jika diberikan limit X mendekati 2 dari 3 kali X plus 1, maka kita bisa mengerjakan dengan cara mengeluarkan angka 3 atau konstanta 3 dari operasi limit, sehingga kita mendapatkan 3 kali limit X mendekati 2 dari fungsi X plus 1, sehingga sama dengan 3 dikali dengan 2 ditambah 1 sama dengan 9. Sifat keempat, limit X mendekati C dari fungsi f(x) ditambah fungsi gx sama dengan, kita bisa mengerjakan fungsi f(x) terlebih dahulu, kemudian kita mengerjakan fungsi gx, baru setelah itu kita mengerjakan operasi penjumlahan. Sifat yang kelima, limit X mendekati C dari fungsi f(x) dikurangi gx sama dengan limit X mendekati C fungsi f(x) dikurangi limit mendekati C dari fungsi gx. Jadi kita bisa mengerjakan fungsi f(x) terlebih dahulu dan mengerjakan limit dari fungsi gx terlebih dahulu, kemudian baru kita berlakukan operasi pengurangan. Contoh, diberikan limit X mendekati 2 dari fungsi 3x min X kuadrat plus 1 sama dengan limit X mendekati 2 dari fungsi 3x dikurangi limit X mendekati 2 dari fungsi X kuadrat plus 1 sama dengan 6 dikurangi 5 sama dengan 1.
Begitu juga dengan sifat berikutnya, yaitu limit X mendekati C dari fungsi f(x) dikalikan dengan fungsi gx sama dengan limit X mendekati C dari fungsi f(x) dikali dengan limit X mendekati C dari fungsi gx. Jadi, kita bisa melakukan limit X mendekati C dari fungsi f(x) terlebih dahulu dan mencari dari limit X mendekati C dari fungsi gx terlebih dahulu, kemudian baru kita berlakukan operasi perkalian. Ini juga berlaku untuk operasi pembagian. Limit X mendekati C dari f(x) per gx sama dengan limit X mendekati C dari f(x) dibagi dengan limit X mendekati C dari fungsi gx. Jadi, kita cari dulu limit dari fungsi f(x) dan limit dari fungsi gx. Kemudian baru kita berlakukan operasi pembagian. Sifat selanjutnya pada operasi perpangkatan. Limit X mendekati C dari fungsi f(x) yang dipangkatkan n sama dengan limit X mendekati C dari fungsi f(x) baru kemudian dipangkatkan n. Jadi, kita bisa mencari terlebih dahulu limit dari fungsi f(x), setelah itu hasilnya baru kita pangkatkan dengan n. Pada operasi akar juga terdapat sifat limit X mendekati C dari fungsi f(x) yang di akar pangkat n sama dengan kita bisa mencari limitnya terlebih dahulu, baru kemudian diberlakukan akar pangkat n. Sifat-sifat limit fungsi trigonometri yang lain adalah limit X mendekati 0 dari X per sin X sama dengan 1 dan limit X mendekati 0 dari sin X per X sama dengan 1. Ini juga berlaku untuk fungsi tangen. Limit X mendekati 0 X per tangen X sama dengan 1 dan limit X mendekati 0 dari fungsi tangen X dibagi X sama dengan 1. Ini hanya berlaku jika X mendekati 0. Sifat yang lain. Limit X mendekati 0 dari sin AX per BX sama dengan limit X mendekati 0 dari AX per sin BX sama dengan A per B. Jadi, kita tinggal mengambil koefisien pada depan variabel X. Sehingga kita tinggal mengambil angka A dibagi angka B. Ini juga berlaku untuk fungsi tangen. Limit X mendekati 0 dari tangen AX per BX sama dengan limit X mendekati 0 AX per tangen BX. Jadi, kita tinggal mengambil koefisien di depan variabel bebas X, yaitu A per B. Limit X mendekati 0 sin AX per sin BX sama dengan limit X mendekati 0 tangen AX per tangen BX sama dengan A per B. Sama juga untuk limit berikut ini, kita bisa mengambil koefisien A per B pada depan variabel X. Nah, kali ini saya akan membuktikan bahwa limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan A per B. Langkah pertama, kita kalikan limit X mendekati 0 sin AX per BX dengan A per A. Kenapa kita mengalihkan dengan A per A? Karena A dibagi A sama dengan 1, sehingga operasi perkalian dengan A per A ini tidak mengubah nilai dari limit sin AX per BX. Karena sin AX dikalikan A sama dengan sin AX dikalikan A sama dengan A dikali sin AX. Sedangkan
BX dikali dengan A sama dengan A BX. Sehingga menurut sifat yang sebelumnya, kita bisa mengganti posisi dari B dan AX. Sehingga didapatkan sama dengan limit X mendekati 0, A sin AX, A-nya pindah ke depan, dibagi B AX. Sehingga sama dengan A per B, seperti pada sifat sebelumnya, A per B adalah sebuah koefisien atau konstanta. Sehingga meskipun diberlakukan limit X mendekati 0, jawabannya tetaplah A per B. Sehingga sama dengan A per B dikali limit dari X mendekati 0, fungsi AX sin AX per AX. Nah, kemudian kita misalkan AX ini sebagai U. Sehingga jika X mendekati 0, maka A dikali X juga mendekati 0. Atau AX ini kita simbolkan sebagai U. Sehingga A per B dikalikan dengan limit X mendekati 0, sin AX per AX sama dengan A per B dikali dengan, kita ganti semua variabel AX dengan U. Ini seharusnya AX ya. Baik, limit U mendekati 0 sin U per U sama dengan seperti yang sifat sebelumnya, bahwa limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Maka limit U mendekati 0 dari sin U per U sama dengan 1. Lalu A per B dikali 1 sama dengan A per B. Maka sifat ini terbukti. Oke anak-anak, setelah mempelajari tentang sifat limit fungsi trigonometri, kali ini Ibu akan memberikan contoh soal. Tentukan limit X mendekati 0 dari sin 3X per 2X. Nah, sebelumnya kita ingat dulu bahwa limit X mendekati 0 dari sin AX per AX itu sama dengan 1. Nah, untuk menuju ke sifat ini, kita akan mengalihkan limit tersebut dengan 3X per 3X. Tujuannya supaya kita nanti mendapatkan limit sin 3X per 3X. Nah, jadi kita mendapatkan limit X mendekati 0 sin 3X per 3X. Sedangkan kita mendapatkan 3X per 2X juga di sini. Setelah itu, kita mengetahui bahwa limit X mendekati 0 dari 3X sin 3X per 3X itu sama dengan 1. Sehingga 3X per 2X itu menjadi 3 per 2. Nah, 1 dikali dengan 3 per 2, jawabannya 3 per 2. Nah, anak-anak, jadi sebenarnya kita bisa langsung mendapatkan bahwa limit sin 3X per 2X itu langsung jawabannya 3 per 2. Itu didapatkan dari mengambil koefisien di depan X, yaitu 3 dan 2. Tetapi ingat, ini hanya berlaku untuk limit X mendekati 0 sin AX per AX. Contoh kedua, yaitu tentukan limit X mendekati 0
dari 5x per 3 kali sin 3x. Sama seperti sebelumnya, tujuan kita adalah untuk mendapatkan limit x mendekati 0 sin ax per ax sama dengan 1. Sehingga kita kalikan, karena di sini ada sin 3x, kita kalikan dengan 3x per 3x. Sehingga kita mendapatkan nanti tujuan kita adalah limit x mendekati 0 3 sin 3x per 3x. Nah, seperti ini ya. Lalu kita juga mendapatkan 5x per 3x. Nah, kita masih punya angka 3 di sini. Ini kita pecah menjadi 1/3. Lalu ada limit x mendekati 0 dari 3x per sin 3x dan 5x dibagi dengan 3x. Nah, 1/3, masih ingatkah kamu dengan sifat bahwa limit x mendekati 0 dari konstanta k itu sama dengan k itu sendiri. Jadi limit x mendekati 0 dari 1/3 itu adalah 1/3 itu sendiri. Lalu limit x mendekati 0 dari 3x per sin 3x itu sama dengan 1. Dan 5x dibagi dengan 3x itu sama dengan 5/3. Sehingga 1 dikali 1 dikali 5 sama dengan 5. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah 5/9. Nah, ini juga bisa dikerjakan dengan langsung. Kalian bisa mengambil koefisien dari bagian atas yaitu 5, bagian bawah 3 dan bagian bawah 3. Jadi 5 dibagi 3 kali 3 sama dengan 5/9. Tapi ini hanya berlaku untuk limit x mendekati 0 sin ax per ax, atau limit x mendekati 0 ax per sin ax sama dengan 1. Nah, soal selanjutnya, hitunglah limit fungsi trigonometri berikut berdasar sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Lihat rumus sebelum-sebelumnya ya. Limit x mendekati 0 dari sin 4x per 3x, berarti jawabannya berapa ini? 4/3. Iya, betul sekali. Limit x mendekati 0 dari sin 2x per sin 3x, berarti jawabannya 2/3. Jadi kita tinggal ambil aja koefisien di depannya ini. Limit x mendekati 0 dari sin 2x per tangan 7x, itu berarti ambil koefisiennya aja, yaitu 2/7. Nah, ini bisa dibuktikan dengan cara sebagai berikut ya. Saya akan membuktikannya. Ini tadi jawabannya sama dengan 4/3. Itu caranya seperti apa? Seperti ini. Limit x mendekati 0 dari sin 4x per 3x, ini kita kalikan berapa? Dikalikan 4x per 4x. Karena di sini ada sin 4x ya. Lalu sama dengan limit x mendekati 0 sin 4x, kita ubah posisinya. 4x yang di sini dipindah di bawah. Dikali 3x yang di sini dipindah posisinya di bawah 4x. Jadi ini adalah sifat dari perkalian ya, jadi dia boleh dipindah tempat. Nah, sedangkan kita mengetahui bahwa limit x mendekati 0 sin 4x kali 4x itu sama dengan 1. 1 dikali 4x dibagi 3x. X-nya kan hilang karena berubah menjadi angka 1. Jadi 1 kali 4/3. Jawabannya sama dengan 4/3. Nah, ini terbukti. Yang kedua, limit x mendekati 0 sin 2x per sin 3x itu tadi sama dengan 2/3.
karena kita ambil koefisien di depan X ya. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk limit X mendekati 0. Nah, kita bisa buktikan ini dengan cara limit X mendekati 0 dari sin 2X per sin 3X. Nah, karena di sini ada 2X sama 3X, berarti kita kalikan dua-duanya. Kita kalikan dengan 2X per 2X dan 3X per 3X. Nah, ini tidak mengubah nilai dari fungsi awal karena dikalikan dengan 2X per 2X ini sama dengan 1, 3X per 3X ini juga sama dengan 1 ya. Lalu sama dengan limit X mendekati 0 sin 2X per 2X. Nah, kita ambil 2X yang ini ya. 2X yang ini. Nah, untuk ditaruh di sebelah sini. Lalu limit, kita lanjutkan lagi, kali limit X mendekati 0 dari sin 3X. Karena 3X ini posisinya di bawah, berarti kita ambil 3X yang bagian atas untuk diletakkan di sini. Ini kita ambil yang 3X yang di bagian atas untuk diletakkan di sini. Nah, berarti kita masih punya 2X kali 3X yang belum dipakai, 2X per 3X. Jadi kita tulis sama dengan masih dikali, ini masih dikali ya, kita lanjutkan, masih dikali dengan sisanya yang saya bulatin hijau ya, berarti 2X per 3X. Berarti sama dengan, nah yang ini, yang ungu ini, dia kan nilainya sama dengan 1 ya kan. Terus yang kedua yang saya lingkarin ini, dia juga nilainya sama dengan 1. Lalu X per X berarti sama dengan 1, berarti sisanya masih 2 per 3. Berarti 1 kali 1 kali 2 per 3, berarti jawabannya 2 per 3. Terbukti kan sama jawabannya. Kalau kita kerjakan menggunakan sifat limit X mendekati 0 sin AX per AX sama dengan limit X mendekati 0 AX per sin AX sama dengan 1. Begitu juga untuk yang option C. Nah, kalian nanti bisa buktikan sendiri ya. Oke, saya akan memberikan contoh yang lain. Limit X mendekati 0 dari X tangan 3X dibagi sin kuadrat 6X. Nah, ini cara mengerjakannya masih sama. Kita akan membagi ini menjadi dua bagian, yaitu sin 6X dan sin 6X. Nah, karena ini kan kuadrat, di sini ada kuadrat. Ya, kuadrat ini kita akan bagi jadi sin 6X dan sin 6X sendiri. Ya, jadi akan ada 2 sin 6X ya. Jadi di sini ada sin 6X, kuadrat 6X, berarti ini saya punya sin 6X dan sin 6X. Nah, di sini kita pisahkan yang X-nya itu di sini ya. Nanti menemani sin 6X yang pertama, lalu tangan 3X-nya akan menemani sin 6X yang kedua. Sehingga kita memiliki persamaan sama dengan limit X mendekati 0 sin 6X per sin 6X dikali dengan limit X mendekati 0
tangen 3x per sin 6x. Lalu kita punya bahwa x per sin 6x itu sama dengan, di sini ada angka 1, berarti 1 per 6. Lalu untuk tangen 3x per sin 6x itu sama dengan 3 per 6. Berarti jawabannya 3 per 36 atau 1/12. Nah, bagi kalian yang belum paham dengan cara tadi, bisa juga dikerjakan dengan cara ini. Sama dengan limit x mendekati 0 dari x, kita ambil dulu x-nya yang di sini ya. Yang ini ya. Lalu dikali dengan limit x mendekati 0 dari tangen 3x. Tangen 3x itu yang ini. Nah, tangen 3x ini kan kita kalikan dengan 3x per 3x. Ya kan? Dikali, kita ambil yang bagian bawah, itu sin kuadrat 6x, berarti 2 kali nanti. Limit x mendekati 0 sin 6x dikali dengan 6x per 6x. Dikali limit x mendekati 0 1/, sin 6x kali 6x per 6x. Nah, perkalian dengan 3x per 3x, 6x per 6x, ini tidak merubah bentuk dari limit tersebut, karena 3x per 3x dan 6x per 6x itu sama dengan 1. Ya. Berarti nanti kita bisa mendapatkan limit x mendekati 0 tangen 3x per 3x itu sama dengan 1. Limit x mendekati 0 6x per sin 6x itu juga sama dengan 1. Limit x mendekati 0 6x per sin 6x itu juga sama dengan 1. Nah, sisanya apa yang belum? Yang belum itu x 3x per 6x per 6x. Berarti sama dengan limit x mendekati 0, x dikalikan dengan 3x dibagi dengan 6x kali 6x. Nah, karena bagian atas ini x kuadrat dan x kali x berarti x kuadrat, bagian bawah juga x kuadrat, berarti x kuadrat dibagi x kuadrat sama dengan 1. Sisanya berarti tinggal 3 per 36, berarti sama dengan 1/12. Nah, jawabannya sama kan? Nah, anak-anak, kalian telah belajar menyelesaikan bentuk limit fungsi trigonometri sederhana. Untuk selanjutnya, silakan kalian belajar tentang limit fungsi trigonometri yang di dalamnya mengandung identitas trigonometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.